Jadi bagaimana kekeliruan orang yang mencintai agama Islam, mencintai kaum muslimin, tapi tidak mendakwakan tauhid, orang dari kesyirikan, bahkan hidup dengan kaum musyrikin, iya, hanya mendakwakan kepadanya dari dakwah-dakwah yang disepakati, iya, diistilahkan apa? Amal saja. Tidak ada larangan dari kesyirikan, padahal dia tahu. Jadi yang membawa dia menutupi ilmu ini karena takut apa? Takut cercaan. Nabi SAW tetap sampaikan bagaimana kaum musyrikin menyempitkan kehidupannya, tidak lari. Iya. Tetap dakwakan apa? Tauhid dan melarang kepada kesyirikan, Dan yang ini yang disebutkan musannif. Adapun yang sebelumnya itu masuk juga dalam faedah yang bisa diambil dalam kisah Abu Thalib. Dan banyak ya. Ini ada disebutkan nanti di kitab Tauhid tentang kisah ini, kisah dari kematian dari Abu Thalib ini. Baik. Sekarang tempat yang kelima. Kata beliau, al-mawdi'ul khamis. Qissatu al-hijrah wa fiha min al-fawaid wal ibar ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Sekarang berkaitan tentang kisah dari hijrah, tentang hijrah. Hijrah kita sudah sedikit menyinggung di kitab sebelumnya tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hijrah bermakna meninggalkan. Iya, kemarin kita sudah apa? Hijron ya, hijron dari kata hajar. Itu tark. Itu tark. Ini sebagaimana datang dalam ayat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "War-rujza fahjur." Itu rujuz al-asnam. Fahjur tinggalkan. Tinggalkan menyembah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala. Hijrah, ya, kita membahas sedikit tentang hijrah dulu ya. Kemudian kita bawakan dari ucapan musannif rahimahullah. Jadi hijrah secara bahasa itu tark. Iya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Di antara yang menunjukkan hal tersebut ucapan Allah Subhanahu wa taala tadi, "War-rujza fahjur." Iya, dan sembahan-sembahan berhala-berhala maka tinggalkan. Di antara makna hajar, iya, itu meninggalkan, bukan sekedar meninggalkan dari sembahan-sembahan, tapi hal yang lain, meninggalkan dari maksiat, meninggalkan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Iya. Oleh karena itu kata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Jadi orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Ini secara umum. Dari sisi apa? Bahasa. Luas ya. Namanya meninggalkan. Apa saja yang ditinggalkan namanya hijrah. Iya, tapi terkhusus pada hal yang meninggalkan tentang berkaitan tentang agama, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, dan meninggalkan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Iya. Bahkan meninggalkan hal-hal yang dapat menjatuhkan kita dalam keharuman. Iya. Adapun secara syariat, iya, hijrah itu ada dua, sebagaimana kita sebutkan kemarin ya. Ada hijrah bermakna umum dan ada hijrah yang bermakna khusus. Hijrah bermakna umum, iya, yaitu berpindah dari negeri kesyirikan pada negeri Islam. Berpindah
berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam karena agama. Karena agama. Ini hijrah apa? Umum, hijrah umum. Dan yang kedua ada namanya hijrah khusus, ya, atau al-khas. Ini hijrahnya Nabi SAW. Hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Apa perbedaan dua ini? Hijrah umum dan hijrah khusus. Kalau hijrah umum itu tegak sampai hari kiamat. Iya. Tegak sampai hari kiamat. Sebagaimana ditunjukkan oleh dalil Al-Quran dan Sunnah dan Ijma'. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hijrah umum ini yaitu berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Allah Subhanahu wa taala firman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Dari ayat ini ada ancaman untuk orang-orang yang tidak berhijrah, sedangkan dia wajib untuknya apa? Hijrah. Tak kala dia tidak berhijrah, maka Allah memberikan ancaman dan menamakan dia orang yang memvolimi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya hijrah itu wajib. Hijrah itu wajib. Kemudian dari hadis, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, atau hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, bukan Aisyah. Dari riwayat dari Ahmad dan selainnya. Kata Nabi SAW, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'u at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta tatlu' asy-syams min maghribiha. Jadi tidak terputus hijrah sampai terputus taubat. Kapan terputus taubat? Kalau matahari sudah terbit di tempat terbenamnya, artinya sudah kiamat. Jadi kesimpulannya bahwasanya hijrah itu tetap ada sampai hari kiamat. Ini dalilnya. Kemudian dinukil juga ijma' oleh sebagian dari ulama. Adapun hijrah umum, itu apa yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad SAW tak kala dia hijrah ke Madinah dari Mekah. Dan ini hijrah terputus tak kala sudah dibuka Mekah. Iya, tak kala sudah dibuka Mekah maka hijrah ini terputus. Sebagaimana datang dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah dibuka Fath Mekah, dibuka Mekah. Jadi ini dua berkaitan tentang apa? Hijrah secara umum dan secara khusus. Dari ayat tadi menunjukkan wajibnya hijrah tersebut. Ketika seorang berada di negeri kafir, dan hijrah ini wajib sebagaimana kita ketahui dengan dua syarat. Siapa yang masih ingat? Mana? Riwayat Ahmad dan selainnya. Dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini sudah lewat kitab. Iya, dari ayat menunjukkan wajibnya hijrah. Hadis juga
menunjukkan hijrah itu tetap ada, dan ijma' dinukil. Dari ayat menunjukkan hijrah wajib dengan dua syarat, sudah kita sebutkan kemarin. Siapa yang ingat? Hah? Iya, ketika seorang tidak mampu lagi menampakkan syiar Islam. Iya, tidak mampu lagi untuk menampakkan syiar Islam, tidak mampu lagi dia menampakkan sholat dan selainnya dari syiar-syiar Islam. Kedua, iya, ketika dia mampu untuk melakukan hijrah, dia mampu untuk melakukan hijrah. Ini hijrahnya kalau terpenuhi dua syarat ini maka wajib untuk hijrah. Kemudian ada kadar mustahabatnya, kadar sunnahnya. Ini kalau apa? Terus? Ya, dia bisa menegakkan syiar-syiar Islam. Mungkin dia berada di negeri kafir, tapi dia mampu menegakkan syiar Islam. Iya, pemerintah mengizinkan dari hal tersebut, pemerintah dari negeri tersebut. Kemudian dari sisi dia disunnahkan karena takut, iya, terpengaruh dari pemikiran-pemikiran orang-orang kafir di sekitarnya dan takut fitnah. Iya, takut fitnah. Ini dua hal yang berkaitan tentang hijrah. Kata beliau, qissatu hijrati wa fiha min al-fawaid wal ibar ma la ya'rifuhu aktsaru min qara'aha. Padanya ada faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang tidak banyak diketahui oleh orang yang membacanya dari kisah dari hijrah ini. Kisah dari hijrah ini. Kata beliau, walakin muraduna al-an mas'alatan min masailiha. Tetapi kami inginkan sekarang yaitu masalah dari masalah-masalah. Wahia anna min ashabi Rasulillah SAW man lam yuhajir. Min ghairi syakkin fid din. Wa tazinu dinil musyrikin. Walakin mahabbatun li ahlin wal mal wal watan. Falamma kharaju ila badrin kharaju ma'al musyrikin karihin faqutila ba'duhum birramyi والرامي لا يعرفه. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلانا شق عليهم وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. Kata beliau, akan tetapi kita inginkan di sini adalah masalah dari beberapa masalah, yaitu bahwasanya di antara sahabat Rasulullah SAW ada yang, maksudnya orang yang hidup bersama Nabi, itu ada yang tidak berhijrah tanpa keraguan pada agama dan tidak pula memberikan
pujian terhadap agama kaum musyrikin. Perhatikan. Jadi ada yang tidak berhijrah bukan karena dia ragu pada agama, tidak pula karena dia ada pujian terhadap agama kaum musyrikin, tapi karena cinta kepada keluarga, harta dan tempat. Cinta keluarga, harta dan tempat. Falamma kharaju ila Badrin, iya, maksudnya di perang Badar. Iya, di perang Badar. Ini pada tahun kedua setelah hijrah Nabi SAW. Kharaju ma'al musyrikin karihin, maka mereka keluar bersama kaum musyrikin dalam keadaan mereka ini tidak suka. Jadi terjadi peperangan antara kaum musyrikin dan kaum muslimin, dan di antara barisan-barisan kaum musyrikin ada kaum muslimin. Itu kaum muslimin yang tidak berhijrah dari tempatnya disebabkan karena harta, karena keluarga dan cinta kepada tempat tersebut. Iya. Faqutila ba'duhum birrami, maka sebagian dari kaum muslimin terbunuh. Iya. Siapa yang bunuh? Iya, para sahabat yang memerangi kaum musyrikin. Para sahabat yang memerangi kaum musyrikin dengan anak panah, dengan panah memanah. Warrami, dan yang memanah ini tidak tahu kalau di barisannya itu ada kaum muslimin, di barisan dari kaum musyrikin ada orang-orang muslim, ada kaum muslimin. Falamma sami'a as-sahabah, maka tatkala sahabat mendengar berita bahwasanya di antara yang dibunuh di peperangan itu ada fulan dan fulan, dan dia dari kaum muslimin, maka syaqqa alaihim, dia pun merasa sedih, berat untuknya. Oleh karena itu mereka katakan qatalna ikhwanana, kami telah membunuh saudara-saudara kami. Jadi merasa sedih, berat karena telah membunuh saudara-saudaranya, di mana mereka tidak tahu dalam peperangan itu ada kaum muslimin. Maka turunlah ayat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, innal ladzina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'ifina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Iya. Jadi sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat, ini yang dicabut nyawanya oleh malaikat itu dalam keadaan dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi kesedihan dari sahabat itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, turunkan bahwasanya yang dibunuh itu adalah orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri dari kaum muslimin. Qalu fima kuntum, ya. Malaikat bertanya kepada yang dibunuh ini, di mana kalian ini? Di mana kalian berada? Kenapa kalian tidak meninggalkan negeri ini? Kemudian mereka menjawab, qalu kunna mustad'ifina fil ard. Iya, kami tidak tahu jalan, tidak mengenal negeri-negeri, kami lemah. Kemudian dibalas, qalu alam takun ardullahi wasi'ah, bukankah bumi Allah itu luas? Kemana saja kau pergi? Tinggalkan. Iya, tinggalkan negeri ini. Bukankah negeri Allah Subhanahu bumi Allah itu luas? Fatuhajiru fiha, maka tinggalkan negeri itu, kemudian pergi ke negeri yang lain. Negeri Allah Subhanahu wa ta'ala luas, bumi Allah Subhanahu wa ta'ala luas. Kemudian kata Allah, faulaika ma'wahum jahannam, mereka ini orang-orang yang
diberikan ancaman, ditempatkan dalam neraka, wasaat masira, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini penyebutan apa? Sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini. Jadi tak kala ada perang Badar, iya, bersama kaum musyrikin itu ada orang muslimin, sebagian dari kaum muslimin ikut berperang bersama musyrikin ini, berperang bersama Nabi SAW. Mereka tinggal di Mekah dan tidak meninggalkan negeri tersebut. Alasannya apa? Karena harta mereka, keluarga mereka, tempat mereka. Bukan karena mereka ragu pada agamanya, enggak. Sebagaimana disebutkan musannif, bukan pula karena mereka ini ada melihat kebaikan pada agama kaum musyrikin, enggak ada. Iya. Enggak ada lagi keraguan pada hal itu. Tiada lain mereka tinggal karena hal tersebut. Di sisi lain, mereka ini adalah orang-orang yang mampu untuk berhijrah. Mampu. Sebagaimana dalam ayat dikatakan. Sebagaimana dalam ayat ini. Tak kala didebat oleh malaikat. Jadi tak kala kaum musyrikin keluar, ikutlah kaum muslimin ini. Kaum muslimin mengharuskan keluar juga ikut bersama kaumnya, berperang bersama Nabi SAW. Maka tak kala terjadi peperangan, terbunuhlah sebagian dari kaum muslimin. Iya. Kemudian keluarlah dari ucapan siapa? Para sahabat, qatalna ikhwanana. Kemudian turunlah ayat. Jadi malaikat di sini dalam ayat itu tidak bertanya kepada siapa? Kaum muslimin ini dalam ayat. Tidak ada pertanyaan bagaimana keimanan kalian, bagaimana akidah kalian. Tidak. Cuma dikatakan qalu fima kuntum, di mana kalian berada ini? Kalian berada di negeri kaum musyrikin. Kenapa kalian tidak berhijrah? Iya. Perhatikan, ini menunjukkan apa? Dia masih dalam masih di atas keislamannya, di atas keislamannya. Oleh karena itu sahabat juga berkata, qatalna ikhwanana. Iya. Iya kan? Masih di atas keislaman. Oleh karena itu malaikat cuma bertanya, qalu fima kuntum, di mana kalian berada? Tidak bertanya dari keadaan mereka, dari keimanan, bagaimana keyakinan mereka. Bagaimana keyakinan mereka. Jadi ini yang disebutkan oleh musannif rahimahullah. Iya. Akan disebutkan nanti rincian dari kisah ini, apa yang bisa diambil dari kisah ini. Jadi jelas ya. Jadi bagaimana kaum muslimin pada saat itu tidak berhijrah, tidak melakukan hijrah dalam keadaan dia mampu untuk melakukannya. Dia mampu untuk melakukan hijrah, meninggalkan apa? Negara kaum musyrikin atau negeri kaum musyrikin. Tapi tak kala dia tidak meninggalkan, ya diperintah oleh kaum musyrikin untuk ikut perang Badar. Tak kala ikut berperang di perang Badar ini, terbunuh sebagian dari mereka dan diketahui oleh para sahabat, maka bersedihlah sahabat dan dikatakan kita telah membunuh saudara-saudara kita. Iya, ini menunjukkan bahwasanya dia masih di atas keislaman. Kata beliau, faman ta'ammala qissatahum wa ta'ammala qaula as-sahabah. Siapa yang memperhatikan kisah mereka ini yang tidak berhijrah dan memperhatikan juga ucapan dari sahabat, qatalna ikhwanana.
Maka kata beliau, alima annahu, maka dia akan ketahui bahwasanya lau balagahum anhum kalamun fid din atau kalamun fi tazini dinil musyrikin lam yaqulu qatalna ikhwanana. Jadi perhatikan ucapan sahabat ini. Seandainya sampai kepada mereka ucapannya siapa ini? Yang terbunuh dari kaum muslimin, sampai kepada para sahabat ucapan bahwasanya mereka ini berbicara pada agama. Agama apa ini? Hah? Agama Islam. Ada keraguan pada agama Islam, perhatikan. Atau dia berbicara pada tazyin dinil musyrikin, yaitu bagaimana dia memuji dari agama-agama kaum musyrikin. Seandainya sampai ini, kalau dia ragu pada keislaman, agama Islam, kemudian dia puji agama kaum musyrikin, iya. Seandainya sampai ucapan seperti ini, maka para sahabat tidak akan mengatakan bahwasanya kita telah membunuh saudara kita. Iya. Kita tidak akan membunuh saudara kita. Jadi masih dianggap saudara karena tidak ada keraguan pada Islam. Tidak ada. Mereka tidak ragu pada Islam, tidak ada pujian terhadap agama kaum musyrikin. Ya kan? Yang menghalangi dia untuk berpindah dari negeri kaum musyrikin, alasannya cuma apa? Karena harta. Keluarganya ada. Dan tempat mungkin dia sukai dari tempat itu. Makanya dia tidak meninggalkan. Kata beliau, fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla hijrah. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan untuk mereka, dan mereka ini di Mekah sebelum ada hijrah, sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah. Anna dzalika kufrun ba'dal iman. Bahwasanya itu adalah kekufuran setelah adanya keimanan. Biqaulihi ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Iya. Siapa yang orang yang kufur itu kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali siapa yang dipaksa dalam hatinya. Hatinya dipaksa untuk mengingkari. Dia dipaksa untuk melakukan suatu kekufuran dengan ucapan, dengan perbuatan dan selainnya. Tapi hatinya ini tetap di atas keimanan. Tidak ada celaan terhadap Islam, tidak ada kecondongan kepada agama kaum musyrikin. Kata beliau, ablaghu min hadha ma taqaddama min kalamillah ta'ala fihim. Dan yang paling sampai lagi dari penjelasan bahwasanya mereka ini dari kaum muslimin, apa yang lewat dari ucapan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, yang dimana malaikat berkata, fima kuntum. Ya, di mana ini kalian berada di tempat mana? Walam yaqulu kaifa tasdiqukum, bagaimana kejujuran kalian pada Islam? Bagaimana kejujuran kalian pada Islam? Bagaimana agama kalian? Bagaimana keimanan kalian? Enggak. Maka tatkala ditanya fima kuntum, qalu fima kuntum, dia katakan qalu kunna mustad'ifina fil ardh. Dikatakan kami lemah. Iya. Kami lemah, tidak bisa berbuat apa-apa di atas bumi. Tidak bisa berbuat apa-apa di atas bumi. Kemudian kata beliau, walam yaqulu kadzabtum. Siapa ini? Malaikat. Tak kala disebutkan di mana kalian ini? Kalian kenapa tidak berhijrah? Kalian berada di negeri kaum musyrikin. Iya, kenapa kalian tidak meninggalkan negeri ini? Iya kan? Kemudian mereka menjawab, kami lemah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa di bumi. Iya. Perhatikan. Kemudian apa? Kata malaikat di dalam ayat apa?
alam takun ardullahi wasi'ah, ya kan? Ini dikatakan. Tidak dikatakan, kata beliau, walam yakulul malaikah kadzabtum, kamu dusta. Maksudnya alasanmu tinggal itu bukan karena itu. Ya kan? Bukan karena itu. Bukan karena antum lemah. Bukan karena antum tidak merasa sempit di bumi. Tapi kamu tinggal itu karena kamu cinta kepada agama kaum musyrikin. Tidak katakan seperti itu. Berarti ucapannya ini apa? Iya. Tidak ada keyakinannya bahwasanya dia tinggal karena dia cinta kepada agama kaum musyrikin. Ada pujian terhadap kaum musyrikin. Bukan pula karena keraguan pada agama. Dikasih contoh, misalnya yaqulullahu wal malaika lil mujahid alladhi yaqulu jahadtu fi sabilik hatta qutiltu. Kan ditanya, kamu berjihad di jalan Allah. Iya. Kenapa kamu berjihad? Ya kan? Dikatakan saya berjihad karena saya ingin menolong agamamu. Dijawab. Kemudian kata malaikat dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzab. Kamu berdusta. Kamu berdusta. Kamu itu berperang di jalan Allah supaya kamu dibilang orang yang berani. Iya. Supaya kamu orang yang dibilang orang yang berani. Kamu tidak jujur dalam niatmu dalam berjihad. Kamu tidak jujur bahwasanya jihadmu ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan maksud kamu ingin menjadi seorang pemberani di mata manusia. Demikian pula dua yang tersisa yang ditanya. Kenapa jadi seorang alim? Ya kan? Jadi seorang alim. Kemudian seorang yang gemar dalam bersedekah. Iya. Ditanya, kenapa kamu menuntut ilmu? Iya. Mengenal agama Allah. Iya. Dia katakan, saya niat ini karena ingin mengajarkan manusia. Iya. Ingin belajar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kadzab. Kamu bohong. Kamu itu menuntut ilmu, belajar itu karena kamu ingin dikenal oleh orang sebagai seorang alim. Nah, ini niatnya sudah jelas semua. Cuma dia beritakan kepada malaikat, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan yang lain. Dan Allah tahu. Allah tahu bahwasanya apa yang dilakukan ini karena mengharap dunia. Karena manusia. Berjihad karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani, dia menuntut ilmu, belajar supaya dikenal sebagai seorang yang alim, dan yang terakhir dia gemar bersedekah, iya, supaya disebutkan sebagai orang yang jawad, seorang yang dermawan. Ini kentara bahwasanya dia ini berdusta. Makanya dikatakan kadzab, kamu berdusta. Adapun mereka ini kaum muslimin, iya, dia dikatakan, tak kala dikatakan kenapa kamu tidak hijrah? Ya kan? Kenapa kamu tidak berhijrah? Dikatakan kami lemah. Kami tidak bisa apa-apa. Kami memiliki keluarga. Kami memiliki harta. Iya. Kami tidak memiliki tempat tinggal selain di sini. Seandainya alasannya itu karena cinta kepada agama kaum musyrikin, dan ada keraguan pada agama Islam, maka malaikat tidak akan mengatakan qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Malah dijelaskan, iya kan? Bukankah bumi Allah luas? Kenapa kamu takut? Iya. Bawa keluargamu, bawa hartamu. Atau kalau tidak mampu tinggalkan. Bumi Allah luas, cari kehidupan di sana. Iya. Dikatakan seperti itu. Fatuhajiru fiha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, maka berhijrah di bumi Allah Subhanahu wa taala yang luas itu. Ini dari kisah dari hijrah Nabi SAW ke Madinah. Itu masih meninggalkan beberapa kaum muslimin yang tidak ingin berhijrah, ya kan? Tidak ingin berhijrah. Kemudian
tak kala datang waktu perang Badar, mereka ikut berperang kemudian meninggal. Ya, meninggalnya ini di atas apa? Di atas penamaan Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggal dalam keadaan mereka ini menzalimi dirinya mereka sendiri. Kemudian mereka ini adalah orang yang akan disediakan untuknya neraka. Tempatnya adalah neraka. Kemudian kata beliau, wa yazidu dzalika idahan lil 'arif wal jahil al-ayah allati ba'daha. Kemudian menambah lagi dari penjelasan untuk orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui ayat yang setelahnya, penjelasan bahwasanya hijrah itu wajib. Meninggalkan apa? Meninggalkan negeri kesyirikan. Iya, meninggalkan pelaku kesyirikan. Tidak hidup bersama kaum musyrikin, tidak hidup bersama kaum musyrikin. Wahia qauluhu ta'ala illa al-mustad'afina min rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Jadi kewajiban dari hijrah untuk semuanya, kecuali dari laki-laki dan perempuan dan anak-anak yang memang tidak ada kemampuan untuk meninggalkan negeri itu, tidak ada kemampuan untuk berhijrah, dan dia tidak mengetahui apa jalan-jalan untuk keluar dari negeri tersebut. Kemudian kata beliau, fahada awdahu jiddan, dan ini sangat jelas bahwasanya mereka ini kharaju minal wa'id, bahwasanya mereka keluar dari ancaman, falam yabqa syubhat, dan tidak ada lagi tersisa dari syubhat-syubhat. Lakin liman talabal ilm, tapi ini bagi orang yang menuntut ilmu, belajar agama. Berbeda dengan orang yang tidak menuntut ilmu, kata beliau, bal qala Allahu fihim summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dikatakan tuli, bisu dan buta. Iya, mereka ini orang-orang yang tidak akan bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka ini tidak belajar, tidak melihat dari bagaimana agama Islam. Mereka tuli dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bisu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir kata beliau, wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qablah fahima kalam Hasan al-Basri. Maka dia, siapa yang memahami tempat ini dan sebelumnya juga dari kisah Abu Talib, maka dia akan memahami dari ucapan Hasan al-Basri ini. Qala laisa al-imanu bit-tahalli wal tamanni. Bukan dengan keimanan itu dengan berhias dan berangan-angan. Walakin ma waqara fil qulub wa sadaqathul amal, tapi apa yang tetap dalam hati dan amalan itu membenarkannya. Kata beliau, dzalika anna Allah Ta'ala yaqul ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Kepadanya lah naik ucapan-ucapan yang baik dan amalan-amalan yang soleh, itu Allah akan mengangkatnya kepada di sisinya. Kesimpulannya, iya, dari dua kisah kata beliau ini, siapa yang paham dua kisah ini, dua kisah dari Abu Talib dan kisah hijrah ini intinya ya, dia akan paham dari ucapan Hasan al-Basri. Jadi katakan iman itu, dikatakan keimanan itu bukan dengan berhias, menghiasi, atau dengan berangan-angan. Maksudnya apa? Iman itu tidak dengan sekedar ucapan, iya, atau dengan angan-angan saja. Tetapi kata beliau, iman itu apa yang ada dalam hati, keyakinan dalam hati, iya, pengakuan dalam hati, tapi
amalan-amalan itu membenarkan apa yang dalam hati. Sekarang dua kisah ini, bagaimana kita sambungkan dengan ucapan Hasan al-Basri? Abu Thalib, Abu Thalib, dia cuma berangan-angan ingin masuk dalam Islam. Dia hiasi Islam dengan pertolongannya. Dia hiasi Islam dengan apa? Bagaimana dia menolong Nabi SAW, kecintaannya kepada kaum muslimin. Tapi apa? Amalannya membenarkan atau tidak? Membenarkan amalannya? Membenarkan amalannya? Tidak membenarkan, karena dia tidak mengucap la ilaha illallah. Tidak ada peninggalan terhadap berhala-berhala, kesyirikan-kesyirikan, dan tidak berlepas dari pelaku kesyirikan. Iya, pelaku kesyirikan. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, hijrah. Bagaimana ini? Tidak ada cinta kepada pada agama kaum musyrikin. Tidak ada keraguan pada agama Islam. Iya kan? Tapi dia tetap berada dalam lingkungan kaum musyrikin. Berlepas diri atau tidak? Tetap berada di hidup bersama kaum musyrikin. Iya. Hidup bersama kaum musyrikin. Sedangkan pada amalan yang ada pengakuan tauhid dalam dirinya, itu amalannya meninggalkan kaum musyrikin. Iya, sebagaimana Nabi SAW meninggalkan kaum musyrikin. Iya. Supaya tidak ada fitnah di antara tak kala seorang itu bergabung dengan hidup bersama kaum musyrikin. Ini semakna dengan ayat ketika Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma ana minal musyrikin. Iya, berarti ini ayat. Wa ma ana minal musyrikin. Apa maksudnya ini ayat? Dan saya bukan dari golongan kaum musyrikin. Apakah dia musyrik? Dia tidak musyrik. Kalau dia musyrik, dia katakan wa ma ana musyrik, dan saya bukan orang musyrik. Cuma dikatakan wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang yang bergabung dengan golongan-golongan kaum musyrikin. Jadi kadang seorang bukan musyrik, tapi dia bagian dari kaum musyrikin. Kenapa? Kenapa? Karena dia hidup dengan kaum musyrikin, tidak meninggalkan kaum musyrikin. Melihat Allah Subhanahu wa taala diduakan, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Melihat berhala-berhala, melihat persugihan-persugihan. Iya, perhatikan. Jadi katakan wa ma ana minal musyrikin, dikatakan saya bukan bagian dari kaum musyrikin. Artinya tidak hidup bersama kaum musyrikin. Jadi kalau dia hidup bersama kaum musyrikin, dia bagian dari kaum musyrikin walaupun dia tidak berbuat syirik. Tidak berbuat syirik. Jadi amalan yang menentukan apa? Amalan yang membenarkan dari apa yang dalam hati. Bahwa seorang itu adalah orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang jujur dengan pengakuan tauhidnya. Ini dia dibenarkan dengan apa? Amalan, dengan meninggalkan kesyirikan, tidak hidup bersama kaum musyrikin. Iya, berlepas diri dari kaum musyrikin. Oleh karena inilah yang dimaknai dengan ucapan Hasan al-Basri. Jadi iman itu bukan dengan menghiasi saja atau dengan angan-angan saja. Iya. Tidak sekedar mengakui, tidak sekedar cinta atau berangan ingin masuk. Tapi keimanan itu apa yang ada dalam hati dan dibenarkan oleh amalan. Oleh karena itu Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Perhatikan. Kepadanya lah diangkat, naik itu ucapan-ucapan baik. Seperti apa? Ucapan cinta kepada Islam, cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada tauhid, benci kepada kesyirikan. Perhatikan, ini ucapan-ucapan. Tapi tidak cukup. Wal amalus sholihu yarfa'u. Amal soleh yang mengangkatnya. Amal soleh maksudnya apa? Pembenaran dari ucapannya ini. Pembenaran dari keyakinannya.
Jadi tidak sekedar apa berucap, tapi amalan soleh yang membenarkan dari ucapan ini. Sekarang yang dua ini tidak ada dari amalannya. Iya, tidak ada dari amalan yang membenarkan apa yang berada dalam hatinya, dari hiasan-hiasan kepada Islam, cinta kepada Islam, tidak ada keraguan pada Islam, tidak benci kepada agama kaum musyrikin, tapi tidak ada amalan. Iya, tidak ada amalan. Jadi paham tak maksudnya? Hah? Dari kisah tadi ini, dari kisah dari hijrah ini, kemudian di apa dihubungkan dengan ucapan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri. Ya ini penting, Masya Allah ini ucapannya bagus. Baik. Selesai kita dari tempat yang kelima, insyaallah. Mungkin besok. Ini agak panjang yang kedua ya, yang terakhir. Jadi mungkin kita bagi dua. Kita bagi dua dan insyaallah mungkin hari Senin kita masuk di kitab yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.